Luar biasa. Jadi clue-nya itu adalah nanti ada orang linglung ngasih modal tanpa. Nah, Bapak Ibu pasti sering kan dengar kalimat tersebut ya. Pak Haji sering ucap kayak gitu kan. Mungkin saya selama ini belum pernah ngerasain seperti apa sih yang dimaksud nanti ada orang linglung ya. Mungkin kita masih ngebayangin, masih berangan-angan kayak gimana sih maksudnya. Dan ini emang benar terjadi Bapak Ibu. Terkadang kita cuma dengerin testimoni tamu-tamu ya, Pak Haji, alhamdulillah ada orang linglung ngasih saya modal, ada orang linglung ngelunasin utang saya. Nah, yang terjadi pada saya Pak Haji, kan sebulan yang lalu ya, bulan Desember saya sempat izin sama Pak Haji ya, Pak Haji saya mau izin untuk penjemputan tamu-tamu dari bandara, boleh nggak? Kata Pak Haji, boleh bos, ya kan. Ntar bos mobilnya pakai aja tuh yang ada di RDAY. Terus saya bilang, alhamdulillah nih Pak Haji, ada orang linglung ngasih modal tanpa. Berhubung kebutuhannya adalah kendaraan atau mobil, nah alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, dan unitnya udah ada di sini sekarang ya, alhamdulillah. Jadi bener Pak Haji, nggak nawarin proposal, nggak ngajakin kerjasama, tiba-tiba Mas Regi nggak ada rencana pengen usaha. Namanya usaha kita pengen, cuman kita bingung. Posisi kan tentara di sini Bu, standby pegang senjata. Kalau ada perintah dari komando, ada komando dari panglima, perang kita ya kan. Saya pikir-pikir apa yang bisa saya garap sambil nyelam minum air, yaitu tadi penjemputan tamu-tamu dari bandara atau ke bandara ya, dari RDAY ke bandara atau dari bandara ke RDAY. Dan alhamdulillah Pak Haji ya, tidak dicari, tidak diminta, datang sendiri Pak Haji. Dan terbukti Bapak Ibu, alhamdulillah ya, walaupun unitnya belum unit yang saya inginkan, tapi minimal Pak Haji ya, bisalah menyenangkan untuk tamu-tamunya penjemputan dari bandara atau ke bandara ya. Dan semalam nih Pak Haji, kan saya 2 malam ngilang nih Pak Haji. Malam pertama itu jemput mobilnya, malam kedua itu alhamdulillah tuh tamu perdana saya jemput Pak Haji, dan tamunya itu impor langsung dari Malaysia Pak Haji. Tepuk tangan dulu buat kakaknya Upin Ipin. Jadi tamunya seneng Pak Haji dijemput sama saya. Awalnya dia mungkin bingung nih siapa yang jemput nanti ya kan. Nyampe bandara ketemu ya kan, saya geret-geret koper itu Pak Haji. Udah Mas Regi nggak apa-apa, nggak usah, tenang aja Bu. Kalau saya udah melayani Ibu harus maksimal ya kan. Ibaratnya kita jadi porter juga, jadi supir juga, harus profesional ya kan. Dan alhamdulillah nih orangnya masih ada di sini Pak Haji. Dan dia kan ikut privat ya Pak Haji ya. Yeah. Dan sepanjang perjalanan Bapak Ibu saya jemput, ngobrol tuh sepanjang jalan, duduk di depan. Seneng banget Pak Haji, kayak orang pengen ketemu pacarnya, ibarat begitu ya kan. Ketemu pacarnya. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kan saya tanya, Ibu udah praktekin ilmu RDAY atau minimal nyimak? Bukan lagi praktek dan juga nyimak Mas Regi, tapi alhamdulillah udah banyak bener yang terkabul sebelum datang ke RDAY. Dan alhamdulillah ilmunya dari Indonesia Bogor, penontonnya dari Johor Malaysia. Nah, dia praktekin di Malaysia, terkabul tuh Pak. 2. Nah nanti kalau testimoni habis Mas Regi suruh testimoni. Nah mau saya ilmunya Bogor, Bapak kan ini di Indonesia semua, masa nggak terkabul? Nah. Harus. Ini yang ilmu sifat 18, ini yang terkabul udah 3 orang. Udah 3 orang. 10 miliar cair, 12 miliar cair, terakhir kemarin 125 miliar, dia udah 3 orang. Wow. Masa nih Bapak dan Ibu nggak terkabul? Ayo dong. Mumpung wajahnya Ibu lagi jelek-jeleknya. Luar biasa ya. Sorry. Kalau nggak begitu nggak ngantuk. Lanjut Mas Regi.
Oke, jadi singkat cerita perjalanan menuju RDAY ya, sambil ngobrol Pak Haji ceritain tentang bahwasannya memang ilmu RDAY kuncinya pertama nyimak dulu aja. Nyimak, makanya Pak Haji kan sering bilang nyimak, praktek, terkabul ya. Memang si ibu ini alhamdulillah mungkin IQ-nya di atas rata-rata Pak Haji. Jadi pinter, paham gitu ya. Kalau sebelah-sebelahnya di bawah rata-rata. Nah, itu tahun lalu tuh Pak Haji banyak bener tuh yang IQ-nya jongkok ya kan. Udah disuruh nyimak, nanya, nggak ada udah-udahnya ya kan. Disuruh bikin takjub Allah, nanya, nggak ada udah-udahnya ya. Nah, kalau ibu ini waras dia. Walaupun ternyata aslinya orang Indonesia ternyata Pak Haji. Warga Ponorogo. Cuman sudah lama tinggal di Malaysia dan konon kabarnya nggak lama lagi bakal jadi WN Malaysia karena nikah sama orang Malaysia. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi alhamdulillah nih Pak Haji ya, Desember terkabul, anak saya berhasil berkuda dan podium. Nah, Januari kabul lagi nih, ada orang linglung ya kan ngasih kendaraan ya buat bisa antar jemput gitu. Kita nggak tahu nih Bapak Ibu ya, tapi saya yakin Pak Haji pasti nih tiap bulan bakal megang mic terus maju ke depan testimoni entah apa lagi hajat yang terkabul ya, yang ibaratnya kejutan-kejutan dari Allah gitu. Karena Pak Haji sejujurnya memang alhamdulillah kurang lebih hampir 2 tahun saya sedekah profesi ya, bantu sosial media RDAY di sini. Kan dulu Pak Haji bilang, "Bos, tugas lo satu, banyak bersyukur dulu aja." Dengan cara berbuat tanpa mikirin hasilnya berapa ya, kapan, dari mana, udah jalanin dulu aja. Bukan tentang hajat lo apa, enggak, banyak bersyukur, banyak berbuat, banyak melakukan. Dan alhamdulillah mungkin satu persatu mulai pecah telur ya Pak Haji ya, alhamdulillah. Dan pasti namanya manusia ada keinginan yang namanya pengen sedekah materi. Mungkin selama ini saya belum bisa secara materi maksimal ya. Mungkin kalau sedekah uang ala kadarnya lah, seada-adanya. Tapi yakin ya lewat wasilah nanti perjalanan juga saya udah niatkan bahwasanya berapapun yang diterima penghasilan setiap harinya mau tiru gayanya Bang Abi. Gulung 30% ya. Entah gimana caranya, pokoknya mau ada 1 perjalanan, 2 perjalanan, mau dapat PP, mau sekali doang nggak masalah. Yang penting buang 30% ya. Itu harus komit. Dan saya mohon nih Pak Haji ya, ini mungkin berlaku juga buat Bapak Ibu semuanya juga penonton YouTube ya. Ketika kita sudah praktekkan ilmu RDAY, ngejar kabul mungkin agak sedikit kapan terkabul, kapan pecah telur ya. Tapi ketika udah terkabul Bapak Ibu, minimal yang kecil-kecil dulu ya, minimal. Mantesin kan kalau kata Pak Haji, minimal. Yang terpenting kalau udah kabul jangan lupa pertama ucap syukur. Tidak hanya di lisan tapi juga sedekahnya gempur lagi. Kedua ya, jangan kabur. Yang udah kabul diajarin Pak Haji, cair, abis itu wassalamualaikum. Karena itu adalah saya dulu 2014 setahun di sini terkabul banyak bener ya, masih istiqomah awal-awal, lama-lama YouTube RDAY saya unsubscribe ya, grupnya saya pamit izin keluar, abis itu nyungsep lagi, balik lagi kemari, alhamdulillah. Kalau kata Pak Haji itu kan doa gue bos. Ya, jadi jangan kabur ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini nih, berdoa minta sama Allah biar istiqomah selalu memuliakan anak-anak yatim RDAY. Minta sabdain sama Pak Haji ya. Mumpung Pak Haji ada di hadapan saya ini, di hadapan kita semua ya, saya juga minta disabdain Pak Haji biar saya selalu istiqomah memuliakan anak yatim, selalu istiqomah diberi kekuatan untuk bantu sedekah profesi, membantu sosial medianya RDAY ya, biar istiqomah ya kan. Itu yang ketiga. Yang keempat nih Bapak Ibu ya, sebisa mungkin kalau udah terkabul jangan salah ucap ya. Dengar-dengar tadi istri cerita katanya ada tamu dari Amerika atau mana ya tadi malam ya, saya nggak sempat nyimak, katanya salah ucap, pengennya duduk di kursi roda kalau nanti pulang ke Amerika, dan terjadi. Ucapan adalah doa. Jadi jangan salah ucap Bapak Ibu ya. Dan terakhir yang kelima nih paling penting,
ketika sudah terkabul, jauhi energi negatif. Hindari orang-orang yang hobinya masih sayang banget ngebuang sifat 18. Yang hobi jengkel, komen, itu kalau dia datang kita mending kabur atau pura-pura blow on, matiin WA, matiin HP, ya. Karena kalau kita udah positif, si negatif nempel-nempel, resikonya nular lagi, ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu, pokoknya hindarilah. Gimana caranya tuh? Kita udah enak happy sehari, dia datang ngeluh, komen, ketularan dong, ya kan? Jadi jangan, ya, gitu. Jadi sekian ya testimoninya Bapak Ibu, ya, kesenangan ya, berbagi energi positif ya. Dan yang pasti sebenarnya pengennya nih kakaknya Upin Ipin maju nih, ya kan, biar testimoni juga nih, karena luar biasa nih. Kakaknya Upin Ipin dari Malaysia. Coba sini, dipandu Mas Regi. Makci, kasih mic-nya. maju sini. Ayo Makci, dong, tepuk tangan dong. luar biasa nih. Aku langsung dari Malaysia. Johor Baru. Johor Baru. Saya pikir tadi jadi Johor Baru. Johor Baru, Jakarta Pusat, Pak Haji. Sini. Johor sini. Baru. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat katanya dari Johor. Johor. Tepuk tangan dong dari Malaysia. Dari Malaysia. Coba ceritakan apa yang udah diceritakan semalam tuh. Perjalanan dari bandara kan kurang lebih 1,5 jam ya. Nah ini 1,5 jam berarti kurang lebih 1:30 selesai. Oke, perkenalkan diri dulu. Nama siapa, asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malu, tak usah malu. Nama saya Diana, asal dari Ponorogo, tapi saya dah menetap dekat Johor Baru, Malaysia. Tepuk tangan dong. Malaysia. Awalnya saya ada kenal RDA ini, saya sakit lutut. Bulan puasa itu hari saya sembahyang tarawih itu duduk dekat lantai, bukannya kursi, lantai. Tak boleh lipat kaki saya sampai bengkak. Lepas tu saya jumpa dokter kata tak boleh banyak bergerak, dibagi ubat dah habis, sakit ada lagi. Jadi saya pergi klinik lagi satu ke Cina, perubatan Cina lagi, bagi herba 2 botol, saya minum pun tak baik lagi. Lepas tu saya pergi berurut, pergi bekam lagi, tak baik lagi, masih bengkak lagi Pak Haji. Lepas tu dalam masa yang sama, malam tu saya tengok YouTube, nampak RDA. Makci, sebentar, ini bapak ngerti kan ngomong apa kan? Ngerti lah ya, masih bahasa Melayu mas, rumpun ya kan, kecuali pakai bahasa Amerika mungkin pelongo. Entar lanjut. Lepas tu saya jumpa RDA, ada jumpa RDA, Pak Haji cakap ada orang tu sakit kaki, ada bapak-bapak tu, dia kata Pak Haji tu pengapuran Pak Haji, sakit pengapuran. Dia suruh centongin. Saya pun ingat mbah saya dulu, kalau kita ni kecil-kecil kan, dulu kalau makan kekenyangan, dah kecil kan, kalau makan sedap kan mesti makan banyak kan. Jadi kekenyangan, dengan arwah mbah saya tu dikerokin cakap sakitnya hilang duit datang, sakit hilang duit datang, dia cakap macam gitu. Coba apa Pak ucapannya? Sakitnya hilang, duitnya datang. Ini enggak, sakitnya hilang, duitnya mana? Duitnya hilang, bayar cicilan, enggak boleh begitu. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau bapak dan ibu ngomong sakitnya hilang, seperti mbak tadi dari Malaysia, duitnya datang. Sakitnya hilang, duitnya datang, sakitnya hilang, duitnya datang. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu nenek. Cuman kitanya kadang lupa, duit datangnya nggak disebut. Sakit hilang. Jangan dong. Sakit hilang, duitnya datang. Nih kalau bapak-bapak jangan sampai sakitnya hilang, bini baru datang, jangan sampai ya. Sakit hilang apa? Bini baru datang. Sakit hilang apa? Bini baru datang. Kalau kata Pak Haji maunya lo bos. Jangan ya Pak, jangan ragu-ragu ya. Kalau sakitnya hilang, barang ngaceng, boleh Pak Haji? Boleh. Nah, itu boleh Pak. Boleh. Ya.
Jadi jadi penyakit hilang, duit datang. Ini udah jargon kita ya, mulai malam ini ya. Sakit hilang, duit datang ya. Terus diucap ya. Lanjut. Jadi saya kerok macam gitu, saya kerok pakai centong, saya ambil aja ke dapur, bukannya centong yang lama, saya ambil yang centong yang beli lah maksudnya, tapi dah biasa pakai lah kan. Saya centong, sakit hilang duit datang, sakit hilang duit datang, sakit hilang duit datang, macam gitu. Tapi pakai yang atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah doa anak yatim RDAY kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit saya hilang duit datang, sakit hilang duit datang, macam gitu. Sekali besoknya saya sembahyang tuh, alih-alih saya tak terasa dah boleh berdiri, boleh rukuk, boleh sujud macam biasa, dah tak sakit lagi. Jadi saya itu macam terkeluar mata, bersyukurlah. Saya berhajat memang nak jumpa Pak Haji, jangan terima kasih banyak-banyak dengan Pak Haji. Oh jadi sembuh? Sembuh. Tepuk tangan dong. Wow. Itu berapa hari Makcik? Centongin berapa hari? 1 hari malam tuh juga. Lepas tu besoknya malam saya buat sembahyang tarawih dah boleh berdiri macam biasa. Malam tu je juga. Padahal sebelumnya udah ke sana ke sini, Dah belum pergi. juga. Dah jumpa dokter, dah pergi berurut. Kalau kat Malaysia sekali urut je RM100. Pergi bekam lagi, sekali bekam aja dah RM100 macam gitu Pak. Lepas tu pergi jumpa beli herba tu 1 botol tu aja dah 100 lebih. Dah habis 2 botol Pak Haji, tak baik juga. Jadi pakai centong tu baiknya, alhamdulillah. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Kasih semangat. Pak, kalau sakit aja dicentongin bisa. Kenapa Bapak nggak nyentongin duit? Dicentongin dong. Duit datang, pastilah. Ya, nanti dicentongin ya. Gimana Pak Haji nyentongin kalau saya nggak punya duit? Pakai alat kelamin. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang terkabul nih. Yang kedua, saya kan ada kerja dekat satu mall daripada rumah saya tu, nak pergi tempat saya itu dalam 9 traffic light lah kan. 9 lampu merah, melewati 9 lampu merah. Setiap saya dulu kalau saya tengah drive tu buka music. Sejak kenal RDAY Pak Haji ni, saya buka kat handphone tu mesti RDAY. Saya buka tu sambil ucap alhamdulillah, alhamdulillah macam tu. Jadi sepanjang perjalanan tu nak pergi ke tempat kerja saya tu 9 traffic light tu semua hijau. Jadi tak merah lah maksudnya gitu. Jadi dah sampai kat tempat kerja tu, kalau dulu belum kenal Pak Haji, saya cari parking tu sampai tawaf 3 kali kat mall tu. Cari parkiran Pak. Cari parkiran sampai 3 kali tawaf. Tapi kenal Pak Haji ni, masuk aja tempat kerja tu kat mall tu, dapat je parking yang depan pintu, kejap depan lift, kejap eskalator, macam gitu. Tak payah sekarang nak cari parking berpusing-pusing macam gitu. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini bapak-bapak agak blow on. Dia tuh nanya tawaf tuh apa, katanya tawaf. Keliling-keliling, muter-muter, ya. Keliling cari parkir. Terus tadi kan dibilangnya katanya nyari parkir pusing-pusing ya Pak. Bukan sampai pusing kepalanya, bukan. Muter-muter. Bahasa Malaysia tuh pusing-pusing sama dengan muter-muter. Soalnya tadi kelihatan wajahnya blow on semua. Dia tanya apa tawaf, apa pusing. Bahasa Malaysia seperti itu. Jadi dia tawaf muter. Ya dulu muter sampai 3 kali. Sekarang alhamdulillah dengan ilmu RDAY datang, ada yang mobil keluar dia masuk. Iya. Ya. Setiap kali datangnya sekarang dah ada pakai alih-alih ya, ada kereta keluar. Jadi kita tinggal masuk. Nah, dia lebih bingung lagi, bukan kereta. Mobil. Iya, mobil. Kelihatan muka blow on-nya. Kadang-kadang lupa nak pakai bahasa Indonesia. Tak apa. Nggak apa-apa, buat belajar. Soalnya kalau nggak gitu dia nggak blow on. Minimal ntar kalau ke Malaysia naik kereta berarti naik mobil ya Pak. Gitu. Ada lagi Makcik? Ada lagi satu. Apa nih? Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Pagi itu saya memang nak pergi kerja pagi-pagi. Saya punya mobil tu nak start tak boleh. Habis tu saya cakap dengan suami, tolong startkan lah, dia kata gitu.
Memang di start memang tak boleh. Nggak bisa dinyalain ya? Tak boleh dinyalakan. Kuncinya, kontaknya. Jadi suami kata suruh pakai kereta dia lah, tak payahlah nak sibuk-sibuk nak itulah kan. Jadi saya pun malas lah sebab kereta dia kan manual, jadi besar, saya pun susah nak cari parking macam itu. Jadi sementara dia nak jumperkan sih nak jumperkan tu, saya pun ikut pakai ilmu Pak Haji lah. Saya colek-colek tu, saya cakap, Pak perhatiin nih, gimana mobil mogok? Saya colek tu. Kan suaminya ngambil jumper. Anak jumper kan. Mau jumper antara mobil suaminya ke mobil istrinya, akinya. Nah, pada saat suaminya ngambil jumper, nah istrinya melakukan acting mulai. Saya colek-colek itulah, saya cakap atas ridha Allah Subhanahu wa taala dengan karomah anak yatim RDAY Kandang Empek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwando, nyala hidup. Saya sapu dekat steering tu, saya sapu macam gini, lepas tu tak alih-alih saya start lagi, dah nyala Pak Haji. Wow, tepuk Dah tangan nyala. dong. Ini tadi si Blon nanya, steering itu apa katanya steering. Maklumlah, lahirnya di desa, tapi mukanya kota. Atau mukanya desa, tapi otaknya desa lagi. Aduh. Steering itu apa? Dia tanya kata steering. Steering itu setir. Ya, setir. Ini bahasa Malaysia memang agak sedikit membingungkan kalau belum terbiasa Pak, ya kan. Tapi Jadi kalau- kunci kontak tuh deket setir. Kunci kontak, dia lap pakai alat kelaminnya, colek, dia lap, colek, lap. Saran saya, Bapak udah nggak usah beli lagi itu bensin. Jadi Bapak colek alat kelamin Bapak atau Ibu, taruh di speedometer. Ini di Malaysia dia tuh tertawa ngakak kalau lihat saya ngomong muka desa utang kota. Ya. Iya dia ketawa. Selalu tengok itu kalau saya ada macam susah hati ke apa, buka aja Pak Haji punya YouTube mesti dah hilang saya punya masalah, mesti ketawa sendiri. Macam itu. Kadang-kadang kalau ke dalam mobil tu saya sampai tersedak saya ketawa dengan Pak Haji. Mesti ketawa. Lepas tu saya punya mobil udah nyala, suami kata, "Loh, kata tadi tak boleh," dia kata ini dah boleh. Pakai ilmu Pak Haji, dia kata. Macam itu pergilah kat tempat Pak Haji sana. Dia cakap. Tepuk tangan dong dari Malaysia langsung. Itu kata, luar biasa. Itu kata nanti kita kumpul duit lah kita pergi ke sana berdua, dia kata gitu kan. Iyalah, sebab tu sekarang ni saya baru dapat duitnya baru seorang, jadi saya balik seorang lah dia. Nanti nak datang juga Ya Pak Haji. nanti diajak ya. Ya, insya Ya, Allah. jadi luar biasa tuh Pak. Mobil yang harusnya dia beli aki, ndak beli aki. Dia datang ke bengkel, takutnya nanti mobilnya ada masalah. Dia tanya sama montirnya bengkel, apa pertanyaannya? Apa jawabnya montir bengkelnya? Dia kata tak ada apa-apa, ni aman, cakap macam gitu. Tidak ada apa-apa, aman. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi nanti Bapak dan Ibu paksain ya. Kalau memang naik motor atau naik mobil, jangan beli bensin lagi. Cukup colek taruh di speedometer ya. Nanti kan speedometernya langsung itunya jarumnya naik yang merah. Oh. Tertawa Malaysia. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Terima kasih itu cuma. Udah, nggak ada lagi. Sebenarnya ada lagi Dia nih, jangan cuma tahan ketawa. sebenarnya ada lagi Pak Haji. Gak usah ngisi gasolin, gak usah ngisi. Cukup colek alat kelamin, speedometernya naik yang warna merah. Dia tertawa. Saya inget tuh orang Indonesia katanya. Saya bangga Pak Haji dapat ilmu macam ini. Kalau tidak memanglah tak dapat ilmu pun alhamdulillah. Lepas tu membuat saya bahagialah kalau tengok YouTube-nya Pak Haji. Jadi selalu senyum lah macam gitu. Iya, mesti senyum ya Bu ya. Iya, mesti senyum karena kalau kita gembira, kita senang, rezeki datang. Jadi kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezekinya pergi. Coba Bapak dan Ibu, nih maaf ya. Ini ayam cemberut, ini ayam ketawa. Harganya mahal mana? Nah, ini tadi cemberut. Ayam ketawa ya. Bapak bisa ketawa? Mana ketawanya?
Tapi emang benar Bapak Ibu ya. Kalau kita happy, bahagia, misalkan nih Pak Haji punya uang, Bapak cemberut, Ibu ketawa, happy, bahagia. Terus Pak Haji pengen raktir ngajak makan. Kira-kira yang diajak tuh yang cemberut apa yang happy, bahagia? Nah, begitupun Kobul. Kalau muka kita muka berak, geli dia mau nempel. Boro-boro dia mau datang, yang ada kabur, ya kan? Gitu. Jadi harus happy, bener emang. Gitu. Apalagi Makci, ini katanya sih banyak nih testimoninya, ratusan ya kan? Tak, semalam tuh saya masa dekat airport Johor Bahru dari sini tuh. Biasanya kan kita punya lagis bagasi itu kan kita cek ditimbang kan, kita tengok paspor kita semua. Bila orang lain semua beratur nih, saya tak alih-alih petugas nih dia kata, "Cik sini," dia kata, "Cik sini," dia kata gitu kan. Ada satu petugas tuh Pak Haji, dia langsung disuruh letak kat sini tempat penimbangan tuh, terus diletakkan terus jalan, tak payah ditengok saya punya paspor, timbang dia kan. Kalau lebih daripada saya kan ambil bagasi kan 25 kg kan, kalau lebih aja nanti kan kena bayar 1 kg-nya RM50. Jadi dia cuma letak aja macam itu, tak payah timbang, terus masuk aja Pak Haji. Kenapa orang lain kemudahan? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Orang lain semua beratur panjang, saya alih-alih dipanggil suruh terus ke depan. Saya punya paspor pun tak dicek, dia punya bagasi pun tak ditimbang berapa, terus masuk aja macam gitu Pak Haji. Terperanjat juga saya, alhamdulillah gitu dengan. Ini ada yang japri nih, katanya di Malaysia udah praktek ilmu cara dalam dibalik belum sama BH dibalik? Sudah Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ilmu cara dalam dibalik udah sampai Malaysia. Antar negara, antar provinsi, kirain antar kota. Antar negara. Bapak dan Ibu udah dibalik belum cara dalamnya? Udah ya? Iya. Hah, nggak dipakai. Susah nih, nggak apa-apa nanti. Kita memang kurang tumbal satu. Susan. Kalau Susan jangan dibawa ke Malaysia ya, jangan. Ada lagi? Dah itu aja Pak Haji. Saya tepuk tangan dong dari Malaysia. Luar biasa ya, terima kasih ya makciknya Upin Ipin ya kan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, emang dari ketemu Pak Haji happy banget, energinya positif banget gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin kan sempat cerita ya, saya suka bingung Mas Regi, kadang-kadang kalau tamu RDAY itu Pak Haji udah ngejelasin A B C D, itu lagi ditanya, maklumlah Makci ya, namanya orang blow on ya begitu, lagi kusut ya kan, ya utang ya cicilan ya anak pengen ini ya bini kabur, jadinya tuh dia nyimak nyimak tuh kayak mata ikan doang, melotot, cuman nggak masuk ke sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan juga pasti kan dengan seiring berjalannya. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu udah diterangin, nanya lagi diterangin, Pak Haji nggak marah, seneng. Malah kesempatan Pak Haji nanti pasang NCB-nya di alat kelamin. Tahu gak NCB? Nggak tahu NCB? Itu yang kalau di rumah-rumah yang di depan, yang buat listrik. Nah, jadi pasang nanti di alat kelamin Ibu, plak. CD, NCB, MNNCB yang ada di meteran listrik. Nanti saya copot yang di rumah Ibu, saya pasang di alat kelamin Ibu, plak. Nah, muter nanti tuh. Nah, nanti yang nyatet Bapak. Ya Pak ya. Mau gak Pak? Itu jatahnya Om Regi, bukan jatahnya Bapak. Iya Bos. Siap Pak Haji, terima kasih banyak ya. Nah Bapak Ibu, intinya yang dari Malaysia aja bisa, masa yang warga Indonesia aja belum juga ya kan. Yang penting simak terus aja, simak terus YouTube RDAY. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji ya. Saya izin juga nih Pak Haji nih, kalau boleh diperkenalkan Pak Haji sekaligus nih ya kan, mau launching namanya Taksi Kobul Pak Haji. Oh, taksi Kobul. Taksi ya kan? Kobul. Jadi bagi Bapak Ibu ya, warga dari luar kota mau datang ke RDAY, pengen dijemput sama Taksi Kobul, dan langsung saya nih yang jemput nih ya. Bawa koper 2 biji 3 biji kayak Makci Upin Ipin tuh,
Ternyata bener Pak Haji, kopernya 2 biji berat-berat, kayaknya emang lebih dari 25 kilo tuh. Iya. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Pokoknya saya akan melayani dengan sepenuh hati. Intinya Bapak Ibu happy ya. Kalau dibutuhkan, kalau diperlukan, silakan hubungi di nomor, catet, ya kan? Yang butuh taksi kobul dari atau ke bandara, ya, gitu. Di nomor 0817, ya. Nonton YouTube, catet ya. Barangkali dalam waktu dekat pengen ke RDAY, pengen dijemput sama saya, boleh ya. 0101 900 900. Sekali lagi saya ulang, di nomor 0817 0101 900 ya. Simpen aja, taksi kobul ya kan. Oh jelas Bu, ya kan. Itu mungkin ada masanya Bayar. kalau Pak Presiden menggratiskan BBM dan juga tol. Apa? Hah? Ilmu saya pengennya sih gratis Bu, cuman belum nyampe nih kayak Pak Haji. Apa-apa serba gratis. Mau ketemu anak yatim gratis, makan sotomi gratis, pencerahan gratis, privat gratis, udah kobul kabur ya kan. Itu dia ya. Tapi doain aja Bu, nanti kalau tol udah gratis, BBM gratis, khusus buat ibu saya gratis ya. Bayar Bu, bayar, murah Bu, cuman 750.000 per sekali jalan ya. Ah? Sampai bandara Bu, bukan sampai rumah, ya kan? Gitu. Rumah ke bandara Bu. Bandara RDAY. Khusus RDAY Bu, karena pencerahannya bukan di Bandung. Di Kandang Embe, Bogor, ya. Ya. 750.000 sekali jalan. Kalau PP nanti saya coba kerjasama sama Dishub. Ada subsidi nggak, ya kan? Sekali jalan ya. Tapi tenang Bapak Ibu, mungkin buat yang masih mikir kok mahal bener, oh berarti mentalnya masih belum bisa jadi orang kaya, belum pantas ya. Dan yang pasti saya berusaha untuk komitmen 30% seperti biasa ya, main gulung-gulungan sekarang ya. Nggak mau tahu gimana caranya 2025 nggak cuman sedekah profesi, tapi juga harus ada materi angka yang harus diberikan untuk anak-anak yatim RDAY ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik taksi kobul udah otomatis tuh 30% kita gulung ya kan. Gak usah khawatir gitu. Tapi kalau mobil yang lain silakan. Jarang loh ya kan dijemput langsung sama Mas Regi, geret-geret koper ya kan. Enjoy, nggak masalah ya kan. Yang penting semuanya harus full senyum ya kan. Oke, terima kasih banyak Pak Haji ya. Luar biasa ya buat penonton ya. Sekali lagi pokoknya simak aja dah suhu nih. Ada yang mau ditanya gak dari Mas Regi? Nggak ada, Bebas. Pak Haji, ya kan? Ada. Khusus bandara Bu. Ibu di mana tinggalnya? Ya, kalau aku aja PP dari Tajur itu Hah? 400.000 loh Mas. Hah? Tajur, Bogor. Oh, Tajur sini. Bogor, Tajur Bogor. Iya. Oh ya. tuh abis. Tajur sini udah ya. Tajur Ciawi, Iya. Tajur Halang, Tajur Ciawi. mana? Ya, adanya Rosalia itu Mas. Oh agennya. Oh Rosalina Indah. Oh Tajur Bogor. Iya, tapi Grab itu PP jemput sini sama ke sini sama pulangnya 400. Oh PP. Iya. Iya. Ya kurang lebih segituan lah Bu, gitu kan. Kalau nggak nawar-nawar ya, gitu. Ini sekarang belum pulang lagi ke Rosalina Indah belum? Belum ke Tajur. Besok. Oh besok ya udah. Nanti Oke. diurus ya. Udah Siap. nih. Udah dah. Udah. Oh iya. Udah bayar sekalian tadi. Aman Oh ya. iya, boleh. Oke, terima kasih banyak ya Pak Haji, juga penonton semua. Pokoknya ikutin aja lah arahan. Sip, tepuk tangan Luar dong biasa. untuk Mas Regi.